Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon and good morning to everyone. Today for English lesson, we are going to discuss about midterm review. But before we start our lesson, let's pray together. Sebelum mulai ke inti pembahasan atau inti diskusi kita, Miss Dila mau kasih informasi terlebih dahulu kalau di akhir video nanti kalian harus komen terkait dengan topik yang sudah Miss Dila tentukan dan itu akan diambil sebagai bentuk absensi kalian. So for today's outline is about learning is a painful process. So this is the motivational section, and then after that midterm review, and then the assignment. So let's get started to the first topic of the discussion about learning is a painful process. I think this is a need for you to keep motivate yourself to learn. Either you learn English or maybe you learn anything else for anything subjects. And here we go. Before we start for our motivational lesson, I think you need to know what is the definition of belajar. Jadi belajar itu adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari tidak bisa menjadi bisa. Pernah gak sih kalian itu merasa kayak lagi belajar sesuatu yang baru atau belajar sesuatu yang udah pernah kalian cobain dan itu terasa terlalu susah? Mungkin kalian tuh merasa capek, terus bingung, terus kepengen nyerah. Kita semua pernah ngerasain itu. Dan the truth is, learning is a painful process. Not because you are not smart, but because learning means change. And change is not easy. Oke, sekarang coba diimajinasiin belajar itu sama aja kayak kita sedang menggunakan otot. So learning is like using a muscle. When you use it, it hurts. But the pain means your muscle is growing, and same with your brain. Maksudnya gimana sih? Jadi coba bayangin diri kalian itu nggak pernah olahraga selama 6 bulan. Terus setelah itu kalian tiba-tiba ngelakuin olahraga badminton selama 1 jam. Dan setelah olahraga, kalian ngerasa tangannya tuh capek dan pegel banget. Gitu, sampai kalau mau gerak aja sampai gemeteran. Nah sama kayak otak kalian. Otak kalian kalau nggak digunain dalam waktu yang lama, ketika kalian gunakan kembali, itu pasti rasanya sakit, pusing, dan jadinya gampang banget untuk bikin kalian itu mudah menyerah. Jadi bagi kalian yang suka instan, kayak contohnya pakai ChatGPT, atau nyontek, atau sering banget nge-scroll TikTok berjam-jam, coba sekarang dikurangi hal-hal yang kurang baik dan latihan untuk terus berpikir dan menjawab soal-soal dengan kemampuan kalian. Kenapa? Karena otak kita itu sesungguhnya punya banyak banget hal-hal yang luar biasa gitu loh. Jadi silahkan dibaca tuh manfaat atau kemampuan-kemampuan apa aja yang dimiliki sama otak kita. Dan kalau kalian sering banget ngebandingin diri kalian sama teman-teman kalian, terus dari hasil bandingin itu kalian tuh mudah menyerah. Contohnya kayak, ya dia kan emang pinter miss bahasa Inggrisnya, kalau saya kan emang nggak bisa kayak gitu. Jadi coba bayangin diri kalian itu lagi main Mobile Legends. Pernah nggak dengar Mobile Legends? Pernah dong pastinya, ya kan? Ya, di Mobile Legends itu kan banyak banget hero-hero gamesnya ya. Jadi ada berbagai macam tipe-tipe juga. Ada yang MM, marksman, terus ada tank, ada fighter, mage, dan sebagainya. Nah, kan nggak semua player itu kita jago untuk mainin role-role tersebut ya. Ada yang jago di marksman, ada yang jago di tank, ada yang jago di fighter atau mage-nya. Jadi masing-masing dari kita tuh sebenarnya punya kelebihan. Contoh kalian itu punya kelebihannya di mage, tapi kan nggak semuanya kalian itu bisa all round gitu. Jadi kalau kalian punya kelebihan di mage-nya, terus kekurangan di bagian fighter-nya, dari sini kalian udah tahu nih, oh ternyata kelebihan saya ini dan kekurangan saya ini. Dan bukan berarti kekurangan kalian ini
kalian diemin aja, tapi harus dicari cara gimana sih caranya biar kelemahan ini tuh nggak jadi penghalang kalian untuk terus maju. Seperti yang kalian tahu, bahasa Inggris juga kan ada 4 part ya, ada listening, speaking, terus reading sama writing. Jadi ada 4 abilities. Nah, di sini kalian pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contoh, kalian jago di speaking, tapi kurangnya di writingnya. Jadi kalau bisa, take it seriously, dan kenali diri kalian sendiri, kelebihan dan kekurangan dalam bahasa Inggris itu di part yang mana. Jadi ketika kalian belajar itu harap bersabar pada diri sendiri, terus baik sama diri sendiri, dan juga ya kalian tahu kalau belajar itu bukan sebuah perlombaan gitu. Jadi jangan mudah untuk insecure. Kalau kalian sadar di beberapa part itu ada istilah tambahin tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga artinya ya. Ini lebih enak dibahas di sekolah, jadi ditunggu next week. Dan langsung kita ke part berikutnya, yaitu midterm review. First, I want to say thank you. Jadi, terima kasih banget bagi yang sudah mengerjakan dengan sepenuh hati dan berjuang dengan keras ya, ketika mengisi atau mengerjakan soal atau selama belajar bahasa Inggris 1,5 semester ini. And congratulations for you that got the highest score in my subject ya, the most highest score. Jadi dapat skor tertinggi, terperfect di antara sekian banyak orang, di antara angkatan kalian nomor 1 itu ada yang dapat 100. Alhamdulillah banget ya. Ternyata ada yang dapat 100. Tapi bagi kalian yang masih di bawah KKM, jangan mudah menyerah begitu aja. Kayak tadi yang udah Miss Dila kasih tahu kalau belajar itu adalah proses dari yang tadinya nggak tahu, terus tahu, dari tadinya nggak ngerti dan jadi ngerti. Jadi kalau kalian merasa ini masih belum sempurna, silahkan dicari tahu apa yang menurut kalian itu masih belum kalian pahami dan kalian tidak mengerti. Dan lanjut aja kita bahas apa aja sih yang perlu diperbaiki dari jawaban-jawaban ujian kemarin. Oke, dari apa yang udah Miss Dila koreksi kemarin, dari hasil jawaban kalian ya, sebenarnya sih yang kesalahan paling fatal adalah banyak nomor yang nggak diisi. Ini nggak tahu penyebabnya apa. Terus kalau bisa jawab itu sesuai dengan konteks. Jadi dibaca dulu soalnya, terus cari tahu poin dari soal itu yang diminta itu apa, baru dijawab. Kadang ada yang jawabannya udah panjang, tapi salah. Kenapa? Karena itu nggak sesuai dengan konteks pertanyaannya. Dan nggak ada remedial ya, karena menurut Miss Dila selama 2 minggu kita udah cukup membahas tentang isi dari kisi-kisi, dan juga apa aja yang bakalan keluar di saat ujian nanti. Jadi untuk tugas hari ini yang pertama adalah kalian coba cari tahu fakta-fakta terbaru yang dari tadinya nggak tahu, kalian jadi tahu, terus tulis di kolom komentar. Itu akan dinilai, bukan akan dinilai, tapi akan diambil sebagai bentuk absensi. Dan yang kedua, sebagai bentuk kita melanjutkan materi sebelumnya ke materi yang baru, masih tentang job interview, tapi sekarang tentang job interview preparation. Coba kalian record suara kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan interview. Kan yang pastinya kalian udah pernah isi dong pertanyaan-pertanyaan itu. Sekarang di-record dan di-upload ke Google Class, ke Google Drive, nanti dikirim linknya ya. Lupa banget mention tadi yang dapat skor 100 itu dari kelas 11 MPLB 2. Congratulations. And thank you banget udah dengerin Miss Dila dari tadi ngoceh-ngoceh mulu. Miss Dila tahu pasti ngantuk banget ya dengerinnya. Miss Dila juga ngantuk karena bikinnya di jam 2 pagi. Jadi harapannya
bisa ditonton sampai selesai. And thank you for today. See you tomorrow.